akhir-akhir ini kita seakan disibukkan oleh berita-berita mengenai politik, mengenai pilpres. Sampai seakan-akan kita lupa bahwa ada satu fenomena, kejadian yang di media massa diberitakan cukup gencar, yakni kasus kekerasan seksual, kasus perkosaan. Banyak sekali perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perkosaan belakangan ini. Apakah hukum cukup mampu melindungi anak-anak dan kaum perempuan dari kekerasan seksual seperti ini? Inilah yang akan menjadi topik kita di episode Kick Andy kali ini. Tapi sebelum memulai, kepada ibu-ibu yang menonton acara ini di rumah, kalau Anda sedang bersama anak Anda yang masih berusia di bawah 18 tahun, mohon anaknya dianjurkan untuk meninggalkan tempat duduk dan menonton acara yang lain atau pergi ke tempat yang lain. Kalau kalian anak-anak yang masih berusia 18 tahun dan lagi nonton Om Andi bicara ini, matikan TV-nya atau ganti ke channel yang lain ya untuk sementara. Karena pembicaraan di episode kali ini mungkin kurang tepat untuk kalian. Ya, sekali lagi ini untuk usia 18 tahun ke atas. Nah, mari kita mulai. Pertama, saya akan menghadirkan seorang wanita korban perkosaan yang akan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Mari kita sambut Rizky Amelia. Dan ditemani oleh Ade Armando. Amel, terima kasih. Bung Ade, terima kasih juga. Silakan duduk. Terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Dan ini berkaitan dengan apa yang Amelia alami ya. Karena beritanya kalau Anda membaca di berbagai media massa maupun di televisi-televisi, bahkan di radio, kasus Amel ini mencuat ke permukaan karena berkaitan dengan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh Amelia oleh atasannya ya. Nah, boleh tahu Amel, karena di dalam pemberitaan itu disebutkan Amel mengalami kekerasan seksual atau dalam hal ini perkosaan. Itu betul? Iya, betul. Baik, kalau boleh tahu siapa pelakunya? Atasan saya langsung. Oke, atasan langsung di perusahaan tempat Amel bekerja ya? Iya. Nah, kalau di dalam beberapa pernyataan Amel ya di konferensi pers dan dalam wawancara-wawancara, Amel menyebutkan bahwa perkosaan itu sudah terjadi berkali-kali. Iya. Persisnya betul. Berapa kali? 4 kali. Pelakunya sama? Iya, dengan orang yang sama. Nah tentu ada juga yang bertanya-tanya, perkosaan kok sampai 4 kali? Iya. Kenapa nggak waktu pertama Amel sudah melaporkan ke polisi atau kepada siapa saja sehingga kasus ini bisa terungkap? Kenapa sampai 4 kali baru kemudian diungkapkan? Sehingga ada yang bercuriga bahwa ini sebenarnya suka sama suka, ada yang bercuriga bahwa Amelia sedang melakukan pemerasan atau mencemarkan nama baik dari pelaku. Tapi sebelum dilanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Adanya relasi kuasa dan minimnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual seringkali melemahkan posisi korbannya dalam upaya menuntut keadilan. Kasus serupa menimpa seorang karyawati, Rizky Amelia, yang kerap disapa Amel. Ia mengalami pelecehan seksual dari atasan di tempatnya bekerja. 2 tahun ia memendam permasalahan ini seorang diri. Mentalnya tertekan hingga membuatnya putus asa. Bahkan ia sempat nekat melakukan percobaan bunuh diri. Apapun dilakukan buat ngilangin rasa sakitnya, dia bilang gitu. Kami tuh nggak tahu, dia nggak pernah cerita apa-apa. Sampai kejadian itu baru kami tahu. Ya, down banget kami tuh, hancur banget hati kami. Hancur-hancurnya ngeliat anak seperti ini. Mau berjuang sungguh-sungguh, mau karir bener-bener, udah seneng kami ya kerja di tempat yang bagus istilahnya.
yang ada beasiswanya segala. Gitu. Kami kan nggak mampu lagi nyekolahin di sini sampai S2 gitu. Ya saya ngeliatnya bangga aja, dia tuh istilahnya seperti lilin ya yang bakar dirinya sendiri buat orang lain, biar terang semuanya. Hingga pada Desember 2018 lalu, Amel membuka kasusnya ke media massa. Kasus Amel pun menjadi sorotan dan mendapatkan dukungan publik. Hingga saat ini kasus pelecehan seksual yang dialaminya masih terus bergulir. Perjuangan Amel belum selesai. Ia akan terus bersuara demi mendapatkan keadilan. Amel sudah saya tawari untuk menyamarkan identitas, tapi Amel menolak dan mengatakan dia tampil apa adanya seperti sekarang ini. Jadi tidak perlu wajahnya disamarkan dengan menggunakan topeng. Dan ibunda Amel juga hadir di antara kita ya, di antara penonton ini. Nah, Amel, apa persisnya yang Amel alami waktu itu? Yang saya alami, saya harus membalas budi istilahnya. Membalas budi? Iya. Pengertiannya apa? Saya juga tidak mengerti apa arti itu balas budi setelah atasan saya memperlakukan saya seperti layaknya dia bilang sayang sama saya, dia bilang ingin menikah. Amel tadi, Amel cerita, Amel sempat mengalami tekanan yang begitu berat dalam hidup Amel sehingga nyaris bunuh diri. Pada saat kapan itu dan kenapa sampai terpikirkan bunuh diri? Pertama pas waktu tanggal 2 November memang sudah sempat sampai dibawa ke IGD. Karena? Saya menenggak obat-obatan. Oh jadi upaya itu sudah berlangsung, bukan baru coba-coba? Atau baru terpikirkan, enggak? Kalau yang itu yang kedua kali yang terpikirkan, makanya tidak jadi. Yang jadi itu sudah, maksudnya di IGD sudah dibawa, tapi alhamdulillah selamat. Jadi upaya bunuh diri ini 2 kali? Iya. Yang kedua? Yang kedua tidak sempat berbuat apa-apa, tadinya mau melompat dari atas atap, tapi saya membatalkan yang kedua. Oke, jadi niat bunuh diri itu batal. Yang pertama gagal karena berhasil ditolong di UGD. Iya, langsung dilarikan di IGD. Baik. Nah, kemudian dari perkembangan kasus itu sendiri, ya setelah diungkapkan ke publik, bagaimana reaksi orang tua pertama kali? Kalau kita lihat tadi di video, Mama kayaknya menerima bahkan mendukung ya upaya yang dilakukan Amel untuk memperbaiki nama baik. Tapi kalau Papa bagaimana? Papa tadinya sih berkeberatan karena Papa kan keluarga besarnya masih menganut paham-paham tabu, ini aib, segala macam. Cuman Amel berkali-kali jelaskan lagi kalau kita sampai mendiamkan terus aib ini ya justru Amel yang akan menderita. Ini bukan salah Amel, Mama, Papa gitu. Amel selalu menjelaskan seperti itu, nih harusnya kita yang melawan karena sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, Bung Ade, kalau kemudian ada yang menduga-duga bahkan ada yang berani menuduh bahwa ini sebenarnya upaya pemerasan, apa komentar Anda? Ya, itu tentu saja akan saya pandang sebagai bagian dari upaya orang-orang tersebut untuk membungkam Amel. Amel ini bagi saya sekarang adalah sebetulnya orang yang memilih menjadi martir. Dia seperti pasang badan buat begitu banyak perempuan yang menjadi korban dan ingin mengatakan kepada publik, enggak, kalau kita berani melawan, kita akan bisa melawan. Dan mereka sampai sekarang belum pernah menyatakan apapun terhadap kasus ini. Minta maaf kek, apa kek, bilang apa kek mengenai apa yang terjadi pada Amel. Ini yang ingin saya katakan adalah bahwa Amel ini bersedia untuk fight sampai kapanpun. Dia pernah bikin pernyataan yang luar biasa. Dia bilang, kalaupun untuk ini kalaupun saya harus mati di penjara, saya rela gitu demi perempuan di Indonesia. Baik.
Nah, di sini ada Bung Haris Ashar ya, yang jadi penasihat hukum atau kuasa hukum dalam kasus ini ya, mewakili Amelia. Iya. Nah, kalau dari perspektif Anda ya, sebagai penasihat hukum, ini pasal apa yang Anda gunakan? Jadi ada laporan pidananya, kita belum juga dengar perkembangannya dari pihak kepolisian. Lalu juga ada gugatan perdata. Kalau pidana, klausal atau pasalnya apa yang? Tindakan pencabulan dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama atau anak-anak, itu menggunakan pasal pencabulan sebetulnya kadang-kadang menjebak untuk tidak berlanjut kasusnya. Jadi kenapa memang kasus seperti ini bisa banyak terjadi? Karena proses hukum, baik dari level penerimaan laporan sampai pada pengadilan, kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan mereka untuk menjatuhi hukuman. Akhirnya pilihan dari tim hukum, dari Pak Heri Bertus misalnya, dan juga pasti dikonsultasikan dengan semuanya, tidak pasal pencabulan, tapi juga pasal yang lain yang digunakan. Misalnya perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan. Karena yang tadi, mohon maaf Amel, karena perbuatan yang 2 tahun itu kita jangan, sekali lagi saya mau mengajak pemirsa semuanya, jangan kita melihat hanya yang soal 4 kali hubungan badan. Kalau relasi kuasa itu harusnya ada keparipurnaan sikap represi dari atasan terhadap bawahannya. Baik fisik maupun non-fisik ya? Fisik maupun non-fisik. Jadi kalau Amel tadi cerita bahwa sampai ada perlakuan kasar di lempar gelas, saya mendalilkannya atau membahasakannya sebagai trigger saja. Trigger untuk Amel masuk ke step berikutnya melakukan tindakan pembelaan buat dirinya. Karena di dalam 2 tahun sudah tidak bisa. Nah, ada juga di gugatan perdata yang juga dilakukan terhadap, kalau pidana kan kepada pelaku langsung, lewat negara, lewat polisi. Kalau perdata sebetulnya untuk menimbulkan satu efek pembelajaran. Datanya tuntutannya apa ini ya? Ada tuntutan materialnya 1 triliun, tapi itu sebetulnya bukan Amel mengincar uangnya. Sekali lagi yang kayak begini-begini sering efek dijadiin serangan terhadap Amel. Pelaku. Baik, jadi semua upaya yang dilakukan dari sisi hukum ini, apa harapan dari Anda dan teman-teman? Yang saya harapkan, kalau saya pribadi, sebagai orang yang concern dengan masalah-masalah seperti ini, menurut saya ini Amel muncul sebagai pembawa signal yang punya magnitud, punya efek yang baik. Sampai hari ini masih banyak jatuh korban perkosaan, kekerasan seksual, baik yang terjadi pada kaum perempuan maupun anak-anak. Nah, di sini kami ingin mendapatkan gambaran apa yang dilakukan Komnas Perempuan selain lembaga-lembaga lain yang juga tetap berjuang untuk itu. Nah, mari kita sambut langsung Asriana Manalu. Mbak Asriana, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Belakangan ini kok ada kesan, belum tentu benar ya, ada kesan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap kaum perempuan dan anak-anak meningkat. Ini mungkin dilihat dari banyaknya berita yang muncul di media massa tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini. Kalau di mata Anda atau dari perspektif Komnas Perempuan, apakah fenomena kekerasan yang meningkat ini benar atau tidak benar? Kalau kita merujuk kepada catatan tahunan Komnas Perempuan, Iya. angka kekerasan seksual itu kan memang setiap tahunnya meningkat. Dan angka itu diperoleh dari kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan. Trennya? Trennya meningkat. Meningkat. Bahkan kekerasan seksual di ranah privat
Ranah privat itu artinya antara korban dengan pelaku itu punya relasi keluarga, relasi kekerabatan, relasi perkawinan, relasi intim lainnya, pacaran itu juga misalnya. meningkat? Itu meningkat dari tadinya dia di peringkat yang ketiga, yang paling kecil ya. Tapi dalam 3 tahun terakhir dia naik ke peringkat yang kedua. Jadi setelah kekerasan fisik di ranah privat itu adalah kekerasan seksual. Bisa dijelaskan fenomena ini, apa yang terjadi pada masyarakat kita? Bisa jadi kesadaran masyarakat untuk melaporkan, untuk mendukung korban melaporkan itu semakin membaik. Meningkat. Jadi yang di permukaan mulai muncul. Iya, dan yang yang kedua juga bisa jadi kekerasan seksual ini tidak lagi dilihat sebagai aib oleh keluarga korban, oleh masyarakat, sehingga kemudian mendukung korban untuk melaporkan kasusnya. Dan yang ketiga, meningkat angka kekerasan seksual yang dilaporkan ini bisa jadi juga karena mekanisme yang memudahkan korban untuk melaporkan itu tersedia. Baik, yang paling banyak atau yang paling menonjol kasus kekerasan seksual di dalam kasus apa ya? Kalau di ranah publik, misalnya di tempat kerja, ya, di institusi pendidikan, perkosaan itu tertinggi di ranah publik. Nah, kalau kita melihat di ranah privat, termasuk di dalam rumah tangga, pelaku tertinggi ayah kandung. Jadi, insest yang terjadi di Lampung berapa hari ini yang cukup menyita perhatian kita semua itu bukan kasus pertama. Oke, nanti kita akan dengarkan ya pandangan Komnas Perempuan dalam konteks tadi. Karena berita terakhir kan seorang anak perempuan belasan tahun yang diperkosa oleh ayah dan kakak kandung dan adiknya. Nah, saya membayangkan betapa adiknya itu masih anak kecil ini ya. Dan perempuan ini kan disabilitas ya. Nanti Anda jelaskan kasus ini ya untuk mendapatkan perspektif yang benar. Bagaimana kita melihat kasus ini. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak di negeri kita tercinta ini rentan karena faktor hukum yang belum cukup untuk mengakomodasi tadi ya, pembelaan atau keberpihakan pada korban ya. Dan kemudian juga kita tahu bahwa rasa keadilan bagi korban juga sampai hari ini masih jadi perdebatan. Nah, tapi sebelum sampai di situ, kami ingin memutar dulu video berikut ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia sejak tahun 1998. Peran Komnas Perempuan saat ini semakin dibutuhkan seiring meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Karena pelakunya orang terdekat, sehingga korban dalam situasi yang berlapis. Hambatan untuk bisa melaporkan itu lebih kompleks. Komnas Perempuan memantau dan melaporkan pelanggaran HAM berbasis gender dan berupaya memperjuangkan hak perempuan yang menjadi korban. Perempuan dan anak perempuan secara konstruksi sosial di masyarakat kita itu memang ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang laki-laki. Kiprah Komnas Perempuan juga sebagai pemicu perubahan serta perumus kebijakan mengenai hal-hal yang menyangkut hak asasi.